Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala hidayah, dengan segala rezeki, dengan segala kesehatan yang diberikannya kepada kita. Kemudian marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam konteks kenegaraan, di dalam kajian pengeluaran negara, maka negara juga mengeluarkan yang selama kini kita kenal dengan subsidi. Secara garis besar ada dua subsidi yang diberikan oleh pemerintah: subsidi energi dan subsidi non energi. Subsidi energi meliputi sebagai subsidi BBM, listrik dan lain sebagainya. Begitu juga subsidi non energi dapat kita contohkan bagaimana subsidi pupuk, subsidi benih dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana Islam dalam kajian ekonomi Islam praktek subsidi ini? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita harus tahu di dalam konteks subsidi dalam Islam, kita mengenalnya dengan i'anah maliyah, yaitu adalah bantuan dalam bentuk harta. Lalu dalam konteks kajian ilmu Islam, subsidi ini ada tiga. Kenapa harus dilakukan subsidi itu? Yang pertama adalah menjaga stabilitas harga-harga. Maka petani diberikan subsidi pupuk dan lain sebagainya, sehingga untuk menjaga harga terhadap produk-produk atau hasil pertaniannya. Yang kedua adalah bagaimana mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis sehingga dia bisa berjalan dengan baik, sehingga untuk perusahaan-perusahaan ataupun usaha-usaha yang kecil-kecil lalu diberikan subsidi terhadap pembayaran listrik dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bagaimana mendorong berbagai kegiatan ekonomi. Lalu dengan tujuan-tujuan seperti ini, bagaimana Islam ketika memang tujuan pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap tiga ini? Bagaimana prinsip Islam tentang hal ini? Di dalam kajian ekonomi Islam, bahwa kita sudah tahu hukum asal terhadap setiap bentuk muamalah yang dilakukan adalah ibahah dan dibolehkan. Al-aslu fil al-isya al-ibahah. Prinsip dasar terhadap segala sesuatu itu adalah dibolehkan.
seperti yang sudah kita jelaskan ketika berbicara tentang transaksi-transaksi yang dibenarkan di dalam Islam. Lalu dalam konteks Islam, sesungguhnya dia bisa meningkat menjadi satu kewajiban. Maka subsidi wajib untuk diberikan ketika harus menjaga keseimbangan ekonomi, at-tawazun al-iktisad, ketika kita harus menjaga keseimbangan terhadap ekonomi itu, sehingga kekayaan itu tidak hanya menumpuk pada orang-orang tertentu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kai la yakuna dulatan bainal aghniya. Bagaimana kekayaan itu tidak hanya menumpuk di kalangan orang-orang kaya saja. Maka peranan pemerintah di sini adalah memberikan subsidi dalam kerangka untuk menjaga kemaslahatan, menjaga keseimbangan ekonomi, menjaga supaya jangan terjadi sesuatu yang mendatangkan mudarat. Maka disinilah kita melihat peranan pemerintah. Kaidah yang kita pakai adalah tasarruful imam ala ra'iyatin manutun alal maslahah, bahwa seorang imam dia harus selalu berpikir apapun tindakannya, termasuk memberikan subsidi, itu adalah mempertimbangkan maslahah. Maka ketika tidak terjadi ketidakseimbangan, maka pemerintah bisa memberikan subsidi terhadap orang-orang miskin dalam kerangka dia bisa juga hidup dan bersaing dengan orang-orang yang memiliki modal dan kapital yang lebih banyak. Jadi konsepnya subsidi dalam Islam itu adalah menjaga, tetap memelihara keseimbangan ekonomi. Di situ kata kuncinya, keseimbangan ekonomi, sehingga menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat dan rakyatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang berbahagia, di dalam prakteknya Rasulullah SAW pernah membagikan faid kepada Bani Nazir, harta milik negara, pendapatan dari negara yang masuk ke Baitul Mal, yang sudah menjadi milik negara. Karena kita tahu bahwa Baitul Mal di zaman para sahabat itu adalah berfungsi sebagai tempat penghimpunan atau pendapatan negara, baik dalam bentuk zakat, bentuk faid, bentuk jizyah, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW pernah membagikan harta milik negara itu hanya kepada kaum muhajirin. Jadi Rasulullah pernah mensubsidi. Ini kan pertanyaan dasarnya nanti kan keadilan, kemaslahat dan sebagainya. Ternyata Rasulullah SAW pernah mensubsidi, hanya membagikan faid kepada Bani Nadir saja, yaitu kaum muhajirin, karena tidak kepada kaum Ansar, karena Nabi melihat adanya ketimpangan antara muhajirin dengan Ansar. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang berbahagia, maka praktek yang dijalankan oleh Rasulullah SAW ini adalah salah satu bentuk subsidi yang memang tidak diberikan kepada seluruh masyarakat, hanya diberikan kepada kelompok-kelompok orang tertentu. Dan Rasulullah SAW pernah melakukannya, memberikan subsidi harta faid itu kepada orang-orang muhajirin untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Lalu prakteknya di zaman Rasulullah SAW, kita mengenalnya dengan harta-harta atau kekayaan negara yang diberikan untuk menjaga ar-ra'iyah, dalam menjaga dan memelihara
kemaslahatan itu sendiri. Maka dalam kaitan untuk subsidi ini dalam rangka untuk ar-ra'iyah, untuk menjaga, maka subsidi pangan, sembako murah, subsidi minyak goreng, itu adalah dalam rangka menjaga keseimbangan dan dalam jangka menjaga kemaslahatan tadi. Untuk itu dapat kita simpulkan bahwa dalam konteks ketika negara memberikan subsidi, maka ini juga pernah dilakukan dan pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan di zaman Khalifah, dalam kerangka dalam bentuk menjaga kemaslahatan dan menjaga keseimbangan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu prinsip yang harus kita jaga ketika memang terjadi atau pemerintah ingin untuk melakukan subsidi. Terima kasih, banyak maaf, semoga bermanfaat. Allahumma fiqhil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.